Persebaran bencana di Indonesia. 1. Gempa bumi. Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Pulau Jawa bagian selatan, Lombok hingga Maluku sering dilanda getaran gempa. Gempa bumi terjadi secara tiba-tiba dan dapat berdampak besar terhadap daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kekuatan gempa lebih dari 7 skala Richter dapat menyebabkan kerugian besar di Indonesia. Hal ini terjadi 2 atau 3 kali setiap tahunnya. Mayoritas bencana gempa bumi diakibatkan oleh patahan atau aktivitas tektonik atau deformasi batuan sebaran pusat gempa tersebar pada perbatasan lempeng, divergen, konvergen, dan transform. Sehingga terdapat hubungan sangat erat antara aktivitas tektonik dengan bencana gempa bumi. 2. Letusan gunung berapi. Menurut laporan evaluasi Kementerian ESDM pada tahun 2017, aktivitas gunung berapi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Level awas, diantaranya yaitu gunung Sumbing. 2. Level waspada. Tercatat 15 gunung api meliputi Gunung Kerinci, Gunung Lokon, Gunung Semeru, Gunung Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Arum, Gunung Gamalama, Gunung Sangiang Api, Gunung Anak Krakatau, Gunung Kono, Gunung Bromo, Gunung Rinjani, Gunung Soputan, Gunung Rokatenda, dan Gunung Merapi. Dan level 3, level normal. Kondisi ini menunjukkan belum adanya aktivitas vulkanik dan tidak ada korban jiwa dari wisatawan. Persebaran gunung berapi di Indonesia berhubungan dengan lokasi zona subsidi lempeng seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Pulau Papua dan Kalimantan adalah pulau yang tidak dijumpai gunung erupsi. 3. Tsunami. Salah satu bencana tsunami yang diakibatkan aktivitas tektonik yang terjadi pada tahun 2006 pantai Pangandaran, Jawa Barat. Tsunami ini berawal dari gempa bumi berkekuatan 6,8 SR dengan titik pusat gempa berada di kedalaman kurang lebih 30 km. Pada gambar 4.15 menunjukkan bahwa mayoritas wilayah Indonesia memiliki risiko gempa bumi bagian selatan. Indonesia, Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa memiliki risiko yang tinggi selanjutnya. Sulawesi bagian utara, Ambon dan Papua bagian utara, Ambon dan bagian Papua Utara juga memiliki resiko yang sama tingginya. Pada Pulau Jawa bagian tengah, Maluku dan Sumatera bagian tengah masuk zona ancaman sedang. Pada Kalimantan memiliki ancaman rendah karena jauh dari perbatasan dan pertemuan lempeng. Yang keempat ada banjir. Kita sering mendengar bahwa ketika curah hujan tinggi terjadi maka potensi bencana banjir akan meningkat. Langit berwarna gelap, hujan turun dengan deras dan berlangsung lama dapat memicu terjadinya bencana banjir. Kondisi ini memicu terjadinya banjir seperti di Kota Malang, Kota Baru, dan lainnya pada tahun 2021. Akibatnya, banyak rumah rusak, sawah maupun ladang tergenang lumpur. Bahkan banyak korban jiwa akibat bencana ini. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya banjir dari peran manusia. Yang pertama, pembangunan di kawasan ruang terbuka hijau seperti permukiman, jalan, dan gedung perkantoran. Yang kedua, ada berkurangnya resapan air hujan akan mengalir air ke jalanan dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga ada pemanfaatan waduk yang kurang maksimal. Yang kelima ada kekeringan. Kekeringan di beberapa daerah merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Indikasi utama perubahan ini yaitu adanya anomali cuaca, pembelakangan hutan besar-besaran, penebangan non berkelanjutan, tingginya intensiasi pembangunan gedung, dan tingginya alih fungsi lahan daerah pergunungan atau perbukitan menjadi permukiman. Aktivitas tersebut
tersebut mengakibatkan beberapa waduk di Jawa mengalami penurunan debit sehingga mengalami defisi air dan memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan mengeringkan sumur masyarakat. Yang keenam ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di negara kita. Banyak wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami bencana tersebut seperti Kabupaten Bogor, Ciagur, Bandung, Purwakarta, Sukabumi, Tegal, dan lainnya. Potensi bencana tanah longsor terjadi karena beberapa faktor, yaitu topografi wilayah yang bergunung-gunung dan berbukit dengan lereng yang terjal, daerah dataran tinggi, curah hujan yang tinggi atau ekstrim, dan endapan tanah. Yang ketujuh ada kebakaran hutan. Asap itu seringkali mengganggu penerbangan, lalu lintas jalan, bahkan menimbulkan penyakit pernapasan. Asap tersebut berasal dari kebakaran hutan. Indonesia banyak memiliki titik api yang disinyalir sebagai kebakaran hutan. Titik api ini didapati pada Kalimantan dan Sumatera. Pembakaran lahan yang tidak terkendali dan tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan menyebabkan titik api menyambar ke lahan lainnya. Pembukaan lahan ini dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan. Ketika pembukaan lahan dilakukan dalam skala besar, maka dapat memicu terjadinya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Akan menjelaskan pengertian dan langkah-langkah mitigasi bencana. Sebelum itu di sini saya akan menjelaskan pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya strategi, kebijakan, dan kegiatan lainnya untuk mengurangi resiko bencana. Proses mitigasi dapat dilakukan dengan cara kegiatan penyuluhan dan pembangunan fisik atau sarana dan prasarana dan peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi bencana mencakup berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Tujuan dari mitigasi bencana yaitu yang pertama, dampak kerugian dapat dikurangi seperti kerugian nyawa, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Yang kedua, pengetahuan tentang kondisi sebelum bencana, saat, dan pasca bencana dapat meningkat sehingga masyarakat bekerja dan hidup dengan aman. Yang ketiga, perencanaan dan penyusunan kegiatan mitigasi bencana dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan pembangunan wilayah. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mitigasi struktural, yang kedua mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun pembangunan prasarana masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana. Pembangunan ini juga dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi. Yang kedua, mitigasi non-struktural dapat dilakukan dalam upaya penyadaran masyarakat dan memberikan pendidikan dalam mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana dibagikan menjadi 5 berdasarkan kearifan lokal, yaitu yang pertama, nilai, yang kedua, mekanisme pengambilan keputusan, yang ketiga, dimensi pengetahuan, yang keempat, solidaritas kelompok, dan yang terakhir, mekanik. Ini saya akan jelaskan mitigasi banjir. Kegiatan mitigasi bencana banjir dilakukan untuk dapat minimalisir resiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana banjir sebagai berikut. A. Yaitu pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya banjir. B. Membangun tanggul untuk menghindari banjir. C. Penataan daerah aliran sungai. D. Penghijauan atau revitalisasi daerah hulu, tengah, dan hilir sungai. E. Pembangunan sistem peringatan dan pemantauan. F. Sepanjang bantaran sungai tidak dijadikan lahan pembangunan. Dan G. Pembersihan sampah dan pengurukan adaptasi sungai dilakukan secara berkala. Dan 6. Mitigasi kekeringan.
Kegiatan mitigasi bencana kekeringan dilakukan untuk dapat minimalisir resiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana kekeringan sebagai berikut. A. Pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau. B. Reboisasi hutan untuk mencegah terjadinya kekeringan. C. Penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. D. Pemantauan penggunaan teknologi. E. Pembangunan atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. E. Adaptasi bencana banjir. Adaptasi yang dilakukan manusia dalam menghadapi bencana banjir sebagai tindakan perbaikan, rekayasa ataupun perubahan dalam beberapa aspek kehidupan. Terdapat beberapa bentuk adaptasi terhadap banjir. 1. Adaptasi aktivitas adalah strategi optimalisasi sumber daya manusia untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dalam menghadapi dinamika lingkungan. Contohnya menjadi tukang ojek, perahu, meninggikan fondasi atau lantai rumah, bangunan rumah menjadi 2 lantai, dan meningkatkan perlengkapan rumah tangga dengan sebagai teknik tertentu. 1. Adaptasi bencana alam. Berikut beberapa adaptasi terkait bencana alam yang ada di Indonesia. A. Adaptasi bencana gempa bumi. Perubahan bentuk konstruksi bangunan pemukiman masyarakat sesuai dengan syarat dan standar kelayakan hunian di wilayah yang mereka tempati. Perubahan konstruksi rumah sebagai bentuk adaptasi terhadap bencana gempa bumi merupakan wujud strategi adaptasi fisik jauh hari 2018. Selain itu, adaptasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan membangun aktivitas yang dapat menjaga ketahanan keuangan mereka, seperti aktivitas living food bank, yaitu menanam tanaman palawiji, kelapa, jengkol, rambutan, pisang, ubi kayu, ubi jalar, dan sebagainya. D. Adaptasi bencana tanah longsor. Adaptasi bencana longsor dapat menggunakan konsep Bridgton 1980, yaitu adaptasi B Reaction, adaptasi B Adjustment, dan adaptasi B with will. Adaptasi reaction adalah adaptasi yang dilakukan dengan penanaman beberapa pohon di lokasi yang terkena tanah longsor. Adaptasi adjustment, strategi perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, adaptasi with will, yaitu adaptasi dengan cara keluar dari lingkungan tempat tinggal yang rawan ke tempat yang lebih aman. C. Adaptasi bencana gunung meletus. Masyarakat dapat beradaptasi dengan beberapa upaya. Upaya adaptasi dari bencana gunung meletus diantaranya pembuatan rumah yang kokoh, dinding rumah yang tebal, atau atap rumah yang tahan terhadap hujan, air, dan hujan abu. Masyarakat dapat menggunakan masker dan menggunakan pakaian tebal supaya dapat terhindar dari dinginnya udara. Penggunaan dan letusan abu vulkanik. Dan C. Adaptasi bencana gunung meletus. Masyarakat dapat mengadaptasi dengan beberapa upaya. Upaya adaptasi dari bencana gunung meletus diantaranya pembuatan rumah yang kokoh, dinding dan rumah yang tebal, dan atap rumah yang tahan terhadap hujan air dan hujan abu. Masyarakat dapat menggunakan masker dan menggunakan pakaian tebal supaya dapat terhindar dari dinginnya udara, pegunungan, dan letusan abu vulkanik. Yang disebabkan air laut pasang. Ada beberapa adaptasi yang dapat dilakukan masyarakat. Yang pertama, adaptasi di sekitar tempat tinggal. Adaptasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain meninggikan lantai rumah dan atapnya, menambah lantai rumah atau rumah 2 lantai, menguruk tanah untuk meninggikannya, di samping jalan dibangun talut-talut sebagai pencegah air mengalir menuju rumah-rumah. Peninggian barang rumah tangga agar tidak terendam air, serta meninggikan pipa distribusi air bersih. Yang kedua, adaptasi pada lahan tambak. Dalam menghadapi rob dapat dilakukan dengan meninggikan tanggul tambak dan memasang jaring waring di sekeliling tambak. Yang ketiga, adaptasi sosial dalam menghadapi rob dapat berupa kegiatan gotong royong seperti bekerja sama dalam peninggian jalan, pembuatan instalasi pompa penyedot rob, serta perbaikannya fasilitas umum.
Yang keempat, adaptasi ekonomi. Masyarakat dapat beralih mata pencarian yang awalnya petani tambak dan nelayan berubah menjadi buruh, pedagang, serta pekerjaan lain di luar lingkungan tempat tinggal mereka untuk mampu beradaptasi. Yang kelima, adaptasi budaya. Budaya gotong royong dan keagamaan harus senantiasa diperkuat dan dipertahankan karena hal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam bertahan di lingkungan yang saling membutuhkan untuk bersama-sama menghadapi bencana rob. G. Adaptasi bencana kekeringan. Bencana kekeringan yang berkaitan dengan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa adaptasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi bencana kekeringan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu meningkatkan daya dukung das atau daerah aliran sungai sebagai daerah resapan air. 2. Membangun, mengelola, atau merehabilitasi bendungan, dam, waduk, dan reservoir kapasitas besar debit musiman. 3. Mengembalikan teknologi irigasi baru untuk mengintensifikasi pertanian. 4. Menyelenggarakan program kampanye hemat air. A. Adaptasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Setiap masyarakat memiliki adaptasi sendiri dalam menghadapi sebuah bencana. Adaptasi bencana yang dapat diuraikan berikut ini mengulas sebuah adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Meranti, yang terdiri dari 4 jenis adaptasi. Adaptasi masyarakat Desa Sungai Tohor antara lain satu, adaptasi fisik, yaitu dengan membuat sekat, kenal, atau embung di lahan sebagai cadangan penampung air dan untuk kebun dan saat terjadi kebakaran. 2. Adaptasi ekonomi. Masyarakat mengerjakan beberapa pekerjaan untuk sumber pendapatan sebagai petani, buruh potong, buruh angkut tual, sagu. 3. Adaptasi struktural. Masyarakat mengupayakan berbagai aktivitas ramah lingkungan gambut dan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelembagaan desa. 4. Adaptasi kultural. Masyarakat menghindari kebiasaan membuka lahan dengan memerun atau budaya masyarakat desa Tohor. I. Adaptasi bencana puting beliung. Puting beliung bersifat merusak hingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, merusak lingkungan, serta dampak psikologis. Untuk meminimalisir risiko akibat puting beliung, masyarakat perlu beradaptasi dengan meningkatkan struktur fisik bangunan hunian, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi bencana puting beliung. 2. Adaptasi bencana non-alam. Wabah penyakit merupakan fenomena terjadinya persebaran penyakit secara luas dan menulari penduduk. Pada pertengahan sampai akhir abad ke-14, sebuah pandemi hebat pertama kali melanda Eropa dan membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa. Wabah tersebut kita kenal dengan sebutan Black Death. Beberapa adaptasi masyarakat dalam menghadapi COVID-19 yaitu 1. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah. 2. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. 3. Menjaga jarak 1 hingga 2 meter. 4. Selalu mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. 5. Membawa hand sanitizer ketika bepergian. 6. Konsumsi makan makanan bergizi untuk tetap menjaga imun tubuh. 7. Rajin berolahraga. Ketiga, adaptasi bencana sosial. Adaptasi yang dapat dilakukan masyarakat ketika menghadapi bencana sosial diantaranya memperkuat budaya gotong royong, memperkuat rasa nasionalisme, mengaktifkan peran orang tua, serta lembaga pendidikan. Hal ini menjadi salah satu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan mencegah warga menjadi pelaku tindak kriminal.